Lihat betapa merindingnya saat melihat pelukan hangat Hansi Flick pada Rafinha. Pelukan penuh tanda cinta itulah yang mengantarkan Barcelona meraih mahkota. Rafinha memang bukanlah sosok media darling seperti Lamine Yamal. Ia juga bukan mega bintang sekelas Ronaldinho, Neymar maupun Messi. Ia hanyalah pemain yang berjuang melewati jalan terjal penuh air mata di Barcelona. Dalam sunyi, Rafael Diaz Beloli menantang logika dan menjelma menjadi pahlawan yang tak sudi mengemis pada popularitas. Niat tulusnya hanyalah mengabdi pada panji-panji Barcelona. Di video ini kita akan mendalami lika-liku kisah seorang Rafinha dalam bertahan hidup di Barcelona. Bagaimana bisa ia secinta itu pada Barcelona. Sudah gak kehitung, sentuhan Rafinha membawa magis bagi Barcelona di panggung besar. Lihatlah saat ia menjadi aktor penentu yang mempermalukan Real Madrid di final Supercopa Espana 2026 kemarin. Yang kalian juga harus ingat, di final Supercopa Espana musim lalu, brace-nya juga membuat El Real takluk tak berdaya. Ya, pemain ini seolah menjadi jimat bagi pasukan Hansi Flick. Performa dan determinasinya di lapangan sungguh di luar nalar. Decul pun pasti terkagum-kagum saat melihat pria 29 tahun itu menyabet gelar top skor Liga Champions musim lalu dengan 13 gol. Namun sayang, performanya yang aduhai itu belum mampu membawa Blaugrana menyabet trofi si kuping besar. Sakit rasanya melihat gol Rafinha saat melawan Inter di Giuseppe Meazza. Gol yang hampir saja mengantarkan Barca ke final itu bak tiada artinya. Betapa kejamnya Inter Milan melakukan aksi comeback yang menyakitkan. Usai laga, Rafinha pun menangis terseduh. Air matanya tak dapat dibendung. Mimpi indahnya ke Allianz Arena sirna seketika. Tangisan Rafinha itu seolah mengingatkan kita pada pengorbanannya yang tulus bagi Barcelona. Sejak kedatangannya ke Camp Nou musim panas 2022, ia banyak menemui rintangan terjal, rintangan yang terkadang membuat hatinya tercabik-cabik. Didatangkan dengan mahar cukup mahal dari Leeds United, membuat ekspektasi fans membuncah. Rafinha diharapkan menjadi penerus kesuksesan bintang Brazil seperti Romario, Rivaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Jadi pada awalnya Rafinha ini didatangkan guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ousmane Dembele akibat cedera. Xavi berharap Rafinha bisa tampil maksimal di sisi kanan penyerangan Barca. Hasilnya memang berbuah gelar La Liga musim 2022-2023. Hal itu bagaimanapun telah membuat Rafinha senang bukan kepalang. Namun di balik rasa senangnya itu tersimpan rasa gundah gulana yang ditujukan kepada Xavi. Meski Rafinha mencetak 10 gol dan 12 assist di musim pertamanya, namun ia gusar karena Xavi seringkali menarik dirinya sebelum 90 menit. Tercatat di musim pertamanya, Rafinha hanya main penuh selama 90 menit di 3 laga saja. Rasa gusar itu kerap kali terlihat dari ekspresinya di lapangan ketika diganti. Anugerah terindah dari Tuhan sebenarnya datang padanya saat Dembele dilego ke PSG di musim 2023-2024. Artinya, Rafinha bisa leluasa dong main selama 90 menit tanpa banyak diganti. Namun lihat apa yang terjadi. Takdir berkata lain. Musibah tiba-tiba datang menghampirinya tanpa permisi. Cedera otot parah membuat nasib Rafinha makin terpuruk di musim keduanya. Apa boleh buat, Xavi akhirnya mencoba pemain muda bernama Lamine Yamal di posisi Rafinha. Di luar dugaan, performa Yamal justru makin berkembang. Pemain yang saat itu masih berusia 16 tahun pun mulai dielu-elukan publik Camp Nou. Ia dianggap sebagai wonderkid masa depan yang harus terus diberi jam terbang. Rafinha pun hanya bisa pasrah sambil merenung di meja perawatan. Sekembalinya dari cedera, ia juga hanya bisa meratapi nasib menjadi penghangat bangku cadangan. Rafinha seolah hanya bisa melongo melihat sang bintang baru Camp Nou lahir. Tapi apakah Rafinha saat itu berontak? Tidak. Alih-alih protes, ia sadar diri. Rafinha terus berlatih guna memperbaiki performanya agar bisa bersaing di tempat utama. Sampai pada akhirnya, musim telah berakhir. Barcelona puasa gelar di musim 2023-2024.
Evaluasi menyeluruh pun dilakukan oleh manajemen. Xavi didepak dari kursi kepelatihan. Daftar pemain yang dianggap kurang bersinar juga siap untuk dilego. Yang mengagetkan, Rafinha masuk dalam daftar pemain tersebut. Fans Barca pasti masih ingat saat itu Rafinha dianggap jadi pembelian bodong yang hanya menghabis-habiskan duit. Maklum, keuangan Barca sekarat. Bagi manajemen Barca, selagi masih bisa diuangkan, kenapa tidak menjual Rafinha? Apalagi saat itu Barca disebut-sebut akan mengganti Rafinha dengan Nico Williams dari Bilbao. Nico Williams digadang-gadang akan diduetkan dengan Lamine Yamal seperti di timnas Spanyol. Publik Camp Nou pun sangat menantikannya. Rafinha hanya bisa termenung melihat rumor tersebut. Yang ada dalam benaknya hanyalah pergi meninggalkan Barca. Ia sudah terlanjur sakit hati dengan tingkah laku fans Barca yang terus memperlihatkan jersey bertuliskan Nico Williams dengan nomor punggung 11 miliknya. Baginya itu adalah sebuah penghinaan. Di balik situasi yang semakin tidak menentu bagi Rafinha, datanglah seorang pelatih dari Jerman bernama Hansi Flick. Kalian tahu apa yang pertama kali dikatakan Hansi Flick pada Rafinha? Rafinha diminta untuk bertahan. Flick mengatakan bahwa ia tak butuh pemain baru karena ia masih punya Rafinha. The Athletic sempat menceritakan momen krusial saat Hansi Flick meyakinkan pemain asal Brazil itu. Lewat panggilan telepon pasca Copa America 2024, Flick menyuruh Rafinha untuk tetap datang latihan bersama timnya. Dalam percakapan itu, mantan pelatih Munchen itu berjanji akan mengandalkan Rafinha sebagai salah satu poros utama tim. Di momen percakapan singkat itulah, Rafinha berubah pikiran. Istri dan keluarganya pun akhirnya ikut mendukung dirinya untuk bertahan di Barcelona. Ya, momen itu benar-benar krusial bagi perjalanan karir seorang Rafinha. Saking krusialnya, Rafinha sempat blak-blakan pada BBC. Jika Hansi Flick tidak datang, saya pasti sudah meninggalkan Barca. Kepercayaan Hansi Flick pada Rafinha bukan sekedar omong kosong. Musim lalu, Rafinha langsung dipercaya menjadi kapten keempat setelah Ter Stegen, Ronald Araujo, dan Frenkie de Jong. Rafinha bahkan melampaui pemain seperti Pedri maupun Robert Lewandowski. Awalnya, publik Camp Nou sempat terkejut dan bertanya-tanya, apa Flick gak salah memasukkan Rafinha sebagai kapten? Alasan Flick mempercayakan Rafinha sederhana, yakni soal determinasi dan kepiawaian menyuntikkan semangat bagi rekan-rekannya di lapangan. Flick tahu betul bahwa jiwa kepemimpinan dalam diri Rafinha itu sangat tinggi. Teringat sekali saat momen pertama kali ban kapten itu melekat di lengan Rafinha. Saat itu laga melawan Villarreal pada September 2024. Momen tersebut pasti nggak akan pernah dilupa oleh Rafinha. Selain meraih kemenangan telak 5-1, ban kapten itu membuatnya tampil lebih percaya diri. Lihatlah betapa bangganya saat dia mencium logo Barca di jersinya, aroma cinta dan pengorbanannya sungguh terasa. Barcelona memang nggak salah melekatkan ban kapten itu di lengannya. Sebelum laga melawan Real Madrid di final Supercopa Espana, Rafinha tampil sebagai pemimpin di ruang ganti. Mundo Deportivo menceritakan, Rafinha sempat membakar api semangat kawan-kawannya jelang laga. Di ruang ganti, ia mengingatkan memori kekalahan menyakitkan di Bernabeu, selebrasi berlebihan Real Madrid maupun provokasi Dani Carvajal. Semuanya dibahas oleh Rafinha. Ia juga menyebut bahwa laga ini sebagai perang dan pertaruhan harga diri. Baginya, tidak ada jalan lain selain membalaskan dendam pada Real Madrid. Ya, memang begitulah sejatinya seorang pemimpin, berani pasang badan demi kebangkitan timnya, bukan malah memprovokasi tim lain. Gak heran jika Rafinha kerap jadi sosok panutan di Barcelona. Selain jago menjadi pemimpin, performanya di lapangan juga nggak kalah jago. Kurang apa lagi coba Rafinha ini? Sumbangsihnya sudah teramat banyak bagi Barcelona. Musim lalu 34 gol dan 26 assist. Musim ini sementara sudah 11 gol dan 5 assist. Jika dipikir-pikir, nggak salah sih menobatkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Buktinya sampai akun medsos 433 menobatkan Rafinha sebagai pemain terbaik dunia. Kendati begitu, dunia sepak bola umumnya berkata lain.
terlempar dari 3 besar Ballon d'Or 2025 adalah salah satu buktinya. Sungguh malang nasib Rafinha. Ia bahkan tak didukung mayoritas fans Barca layaknya Lamine Yamal. Sorot media pun sama. Mereka semua berasumsi bahwa Lamine Yamal lebih layak daripada Rafinha. Menjadi peringkat kelima Ballon d'Or dengan suara 620, lantas membuat Rafinha kecewa. Diario AS menyebut bahwa Rafinha merasa diremehkan. Namun apakah Rafinha protes dan memboikot acara Ballon d'Or? Tidak dong, Rafinha justru mengatakan akan terus meningkatkan performanya agar bisa meraih Ballon d'Or suatu saat nanti. Ternyata bukan satu kali saja Rafinha dikecewakan dunia. Namanya juga tidak masuk dalam daftar 11 pemain terbaik versi FIFA Best 11 2025. Namanya kalah dari Cole Palmer dan Jude Bellingham. Sang mentor Hansi Flick pun langsung terkejut. Ia sampai bilang bahwa itu adalah lelucon. Flick menyebut bahwa mengabaikan Rafinha adalah suatu ketidakadilan. Jika dilihat-lihat, Rafinha ini kok seperti terlalu dianak emaskan Hansi Flick. Dikit-dikit diperhatikan dan dibela. Namun jangan salah, Hansi Flick tetap kok memperlakukan Rafinha seperti semua pemain Barca. Mau bukti? Jadi anak kesayangan Flick gak menjamin Rafinha kebal hukuman. Ia sempat merasakan pahitnya dihukum oleh Hansi Flick gara-gara soal kedisiplinan. Di Jornada 4 melawan Valencia, Rafinha tiba-tiba dicadangkan oleh Flick. Padahal saat itu kondisinya sehat walafiat. Dilansir Barca Universal, pemain asal Brazil itu ternyata sedang menjalani hukuman dari Flick. Sebab Rafinha datang terlambat di sesi latihan aktivitas otot jelang laga. Hebatnya, Rafinha sadar dan introspeksi diri. Ia bukan seperti anak-anak manja yang suka mengeluh jika dihukum. Terbukti saat ia diturunkan di babak kedua langsung mencetak brace. Melihat bangkitnya penampilan Rafinha sejak musim lalu, jelas tak luput dari sentuhan Hansi Flick. Gak heran jika Rafinha mengaku sangat berhutang budi pada pelatih asal Jerman itu. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Rafinha berkata, "Hansi Flick telah mengubah segalanya. Dia memberi saya kepercayaan diri penuh untuk melakukan semua yang ingin saya lakukan. Saya sedang berada di puncak karir saya dan saya berhutang semuanya padanya." Hubungan mereka di Barcelona sudah ibarat ayah dan anak. Mereka terlihat saling menyayangi dan menyemangati. Kalian pasti sering melihat kedekatan hubungan mereka kerap kali terjadi di lapangan. Saat menang dramatis melawan Celta Vigo 4-3 musim lalu, terlihat Hansi Flick langsung berlari menghampiri Rafinha dan memeluknya. Wajah Flick tampak berseri-seri melihat semangat juang Rafinha yang tak pernah padam hingga akhir laga. Bukan itu saja momen hangat mereka di lapangan, kalian masih ingat momen Hansi Flick terduduk lesu di bench? Saat itu Rafinha adalah satu-satunya orang yang datang untuk menenangkan sang entrenador. Pada akhirnya hubungan mereka toh nyatanya berdampak besar bagi Barcelona. Bayangkan saja apa jadinya jika Rafinha saat itu pergi meninggalkan Camp Nou dan Hansi Flick gak datang ke Barcelona. Decul di seluruh dunia harusnya sih bersyukur punya mereka. Metamorfosis Rafinha mengingatkan kita pada kisah tentang ketahanan mental, kerja keras, dan keajaiban. Di tangan Hansi Flick, Rafinha gak cuma bertahan di Barcelona, namun ia bangkit dan kembali berani menaklukkan sepak bola. Jika hubungan hangat ini terus terjalin, jangan heran jika trofi demi trofi akan terus mengalir bagi King Barcelona.